يحيى بن شرف النووي ثم إلى روح العلامة محمد علي بن هذا الكتاب ثم إلى روح السيد الوالد أحمد محمد بن نصير بن علي بعقوب علي بن محمد بن نصير بن علي بعقوب ثم إلى روح ثم إلى حضرة الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ثم إلى حضرة الشيخ أحمد أصرار الإسحاقي ثم إلى الوالد محمد بن هادي ثم إلى الحبيب علي بن طه السكر ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم خاصة وأمواتنا وأمواتكم عامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويشاءهم الرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويجعل علينا من بركاتهم وصالحهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة دنيوية وأخروية بسر وأسراره. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المنتجبين الميامين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. الحمد لله kita bersyukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu wahdah yang malam hari ini kita diizinkan untuk duduk kembali memuji Nabi Muhammad SAW, bersalawat kepada beliau, yang semoga duduk-duduknya kita pada malam hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ridha dari Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Ja'far As-Sadiq beliau mengatakan, "Law anfaqtum ma fi shalah an-nabi min ar-rahamat ma waqafa lisanukum 'ala as-salati 'alaihi." Apabila kalian tahu, kalau kita tahu saat kita membaca salawat rahmat Allah turun kepada kita, niscaya lisan kita tidak akan pernah berhenti dari membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kita tidak lihat itu rahmat yang turun. Ya. Rahmat, satu rahmatnya Allah saja sudah cukup, ya, menutupi kita punya dosa sepanjang hidup kita. Berapa rahmat Allah yang Allah kasih kepada kita. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat. Setelah kita bermadah, ya, memuji Nabi Muhammad SAW, kita lanjutkan dengan ngaji kita. Makanya saya ingin mengatakan, ya, kita ini ngaji, ada referensinya, ada yang saya omongkan ini, yang saya keluarkan dari lisan saya ini bersumber dari Qala An-Nawawi, ya, Qala Imam ini, berkata Imam ini. Jadi bukan dari dari pendapat saya, ya. Jadi jangan ada yang protes nanti, ya. Kalau mau protes boleh, ada syaratnya. Pertama, harus dilampirkan referensinya dari mana, kitabnya apa, supaya kita bisa adu dengan kitab yang saya baca ini, ya. Dan saya ngaji juga nggak ini matan teks asli daripada Al-Adhkar. Maksudnya matan itu apa kata Nawawi. Nah, ini syarahnya. Ada syarahnya, ada penjelasannya. Maksudnya kenapa saya nggak bawa? Karena biar pahalanya mengalir terus yang beli. Amin. Kalau saya taruh di rumah nggak saya baca, nanti tidak ada pahala, ya. Supaya kita ngaji ini dapat
mengalir. Karena saya bawa yang sering saya bawa ini ringkas, ya. Tapi sebelumnya saya mutola'ah, syarahnya saya baca. Itu syarat yang pertama kalau mau protes, ya. Harus ada referensinya. Syarat yang kedua, kemampuan baca kitab sampai yang mau protes itu harus di atas saya. Kalau di bawahnya jangan, ya. Atau sama lah, mau sama, ya. Dan bisa memaknai kitab. Dipikir gampang memaknai kitab, sulit. Hah? Iya, mondok dulu. Kalau ada mondok, jangan ini deh. Maksudnya kalau itu nafsu, ya, supaya orang lihat agama tidak bisa menurut saya. Ini kita memakai sanad. Ngaji ini ada sanad. Pada siapa? Pada Imam Nawawi, ya. Jadi itu ya. Kita ngaji ini bersanad, ada? Tidak asal-asalan. Kita lanjut ya, masih tentang bacaan sunnah, bacaan setelah suratul Fatihah. Fakilahuma qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumihi wa 'ulumil shalihin fid dharain amin. Semoga kita dapat manfaat daripada kitab yang kita baca ini. Fakilahuma, dan keduanya. Ini kilahuma, dhamirnya kembali ke mana? Kalau kita tidak tahu nahwu, tidak bisa kita memaknai kilahuma kemana nih kilahuma? Dan keduanya yang mana? Ya. Yang kilahuma ini maksudnya yang sahih, yang ada dalam kitab Sahih Muslim adalah bacaan yang pertama, qalu amanna billah wa ma unzila ilaina, yaitu yang pertama yang satu surat itu. Surat yang kedua, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Nah, itu yang pertama. Karena ada dua, kilahuma itu maksudnya kedua nih. Yang pertama itu. Yang kedua, bacaan qul ya ayyuhal kafirun, ya? Dan qul huwallahu ahad. Itu maksudnya yang kedua nih. Yang keduanya sahha fi sahih Muslimin. Ya. Ada di dalam kitab Sahih Muslim. Ya. Jadi Sahih Muslim ini, ya, derajatnya sama dengan Bukhari. Jadi kalau sudah disebutkan Sahihain, berarti dua kitab sahih. Siapa? Bukhari dan Muslim. Ya. Kalau sampai ngaji kitab hadis, ada tulisan Syaikhan, dua guru besar, itu tidak lain dan tidak bukan Bukhari dan Muslim. Ya. Kalau sampai ngaji fikih, ya, fikih, ada Syaikhan, dua guru besar, ya, itu tidak lain dan tidak bukan Al-Imam An-Nawawi dan Imam Rafi'i. Itu pasti dua Syaikhan. Ya. Imam Nawawi itu dalam kisahnya itu kalau lampu mati, ya, beliau sedang menulis kitab yang menyala jari-jarinya. Kalau Imam Rafi'i yang menyala penanya yang menyala. Ini orang soleh, ya. Imam Nawawi selama hidupnya cuma belajar sampai lupa nikah, tidak menikah nih 45 tahun. Tapi usianya jembar sampai hari ini. Ya, sudah ratusan tahun. Belum sampai ribuan. Yang sudah sampai ribuan itu para imam mujtahid mutlak 1100 tahun. Imam Syafi'i itu sudah hampir 1000, ya, 1100. Kalau dalam bab akidah Syaikhan siapa? Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Itu dua imam akidah dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Syaikhan, dua guru besar. Ulama ilmu hadis, Muslim dan Bukhari. Ya. Beliau mengatakan bacaan itu yang ada 4 bacaan, maksudnya dua itu, ya.
itu ada di dalam Sahih Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alu, bahwasanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan bacaan surat itu. Di dalam suratul, masih ingat minggu kemarin apa itu yang kita baca? Di surat apa itu? Salat sunnah fajar. Sunnah fajar. Ya. Sunnah fajar. Ya. 2 rakaat sunnah fajar. Qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun, dan qul huwallahu ahad. Itu yang harus kita ingat ya, karena itu yang kita hafal. Wa yaqra'u fi rak'atay sunnatal maghribi wa rak'atay tawafi wal istikharati fil ula. Dan hendaknya seorang musalli, orang yang sholat, dia membaca ya, di dalam 2 rakaat, harusnya rakaatani, tapi dibuang nunnya ya. 2 rakaat sunnatal maghrib. Ini qobliyah atau ba'diyah? Ba'diyah. Ba'diyah. Di syarahnya juga tulis ba'diyah ya. Karena qobliyah itu masih khilaf ya. Entah ada apa enggak. Masih khilaf. Nah? Bukan. Bukan memakai ya. Jadi kalau itu tahiyatul masjid sebelum maghrib ya. Jadi kalau di daerah-daerah timur, daerah di Medan itu tidak ada sholat qobliyah. Habis azan itu langsung dia ngomong. Di masjid-masjid besar di Medan hampir seluruhnya. Ya. Dan hendaknya membaca seorang musalli di dalam 2 rakaat sunat al-maghrib ya, dan 2 rakaat sunat tawaf ya, wal istikharah. Yang pertama adalah qul ya ayyuhal kafirun. Yang pertama membaca qul ya ayyuhal kafirun, dan yang kedua qul huwallahu ahad ya. Di sini dijelaskan hikmahnya kenapa membaca 2 surat itu, qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad, di dalam sunnah fajar dan sunnah maghrib. Karena di sunnatul fajar liyakuna dzalika ba'itsan 'alal imtithalil awamir, supaya orang yang membaca itu ya, nanti ketika dia dibangkitkan sebagai orang yang mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabat nawahi, dan orang yang menjauhi larangan-larangan Allah. Dan kenapa di dalam sholat sunnatul maghrib di malam hari ya, liyadzakkaru faj'atal maut, untuk mengingatkan orang yang membaca itu tentang betapa ngerinya kematian menjelang malam ya. Karena kita mau tidur, iya kan? Habis maghrib, nanti kan malamnya tidur. Supaya kita baca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad, untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya kematian itu sangat menakutkan. Karena tidur itu wa huwa akhun naum, tidur itu adalah saudaranya mati. Tidur itu saudaranya mati. Ya. Kadang kita dibangunin tidak bangun, ya, sampai goyang-goyang tidak bangun. Itu sebenarnya kita sudah ngaji kemarin tentang apa doa bangun tidur, ruh kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua dalam genggaman Allah. Kalau Allah tidak kembalikan ruhnya ya Pak. Ya. Ya. Itu hikmahnya.
Itu bukan sholat sunnah ya. Di maghrib pun juga disunahkan kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, kalau ada imam yang ngerti itu biasanya dibaca. Ada dia ngerti hadisnya pasti dia baca Qul ya ayyuhal kafirun. Wa ammal witru fa idza awtara bi thalathi raka'atin qara'a fil ula ba'da al-Fatihah. Dan adapun ketika seorang sholat witirnya 3 rakaat, maka di rakaat awal itu dia membaca surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Itu disunahkan. Ya. Nah, bagaimana orang yang mengerjakan sholat sunnah witir tapi dipisah? Yang 2 rakaat itu sholat apa? Tidak ada ibadah itu yang sudah terpotong terus disambung dengan ibadah lain. Tidak. Ibadah sudah selesai salam, dia sambung dengan ibadah lain. Jadi menurut mazhab Imam Syafi'i boleh dicek ya. Sholat sunnah yang kita lakukan biasa yang terputus itu sholat 2 rakaat itu namanya sholat syafa'. Wal fajri wa layalin ashr wa syafi'i wal watr. Itu sholat sunnah syafa' sebenarnya. Bukan witir. Yang witir itu yang 1 rakaat. Makanya ada, saya lebih cenderung mengikuti kalau witir itu yang langsung. Cuma kadang ini seperti menjadi hukum bagi kita, tradisi sehingga itu menjadi hukum yang mengikat. Padahal kalau witir itu harusnya 3 rakaat langsung. Jadi apa adanya kita bicara, ya. Witir itu sebenarnya 3 rakaat langsung, lebih afdol. Tapi boleh, bisa boleh. Tapi sholat sunnahnya bukan yang 2 rakaat, bukan witir ya. Sholat sunnah syafa'. Sholat sunnah syafa' harus sesuai niat. Mana ada witir 2 rakaat? Ya. Kalau dia melakukan sholat witir sebanyak 3 rakaat, ya ada orang yang witir lebih dari 3 rakaat ya. Nanti ganti lagi. Ada kan? Boleh? Boleh kan 11 ya. Yang pertama dia membaca surat panjang, Sabbihisma Rabbikal A'la. Wa fi tsaniyah Qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsalitsah Qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain. Ya. Jadi Qul huwallahu ahad lanjut dengan Qul a'udzu birabbil falaq, mu'awwidzatain ya. 2 surat yang memohon perlindungan. وكل هذا الذي ذكرناه جاءت به أحاديث في الصحيح وغيره مشهورة. Dan apa-apa yang telah aku sebutkan ini, ya, yang aku sebutkan dalam kitab ini sebenarnya banyak telah datang di dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, wa ghairihi masyhuratun, dan selainnya itu hadis-hadis yang terkenal. Istaghnaina bi syuhratiha, dan sudah cukup bagiku, ya, bagi saya, bagi kami, dengan dengan kemasyhuran hadis-hadis itu daripada saya menyebutkannya lagi. Ya, daripada saya mengulang menyebutkan hadis-hadisnya. Banyak hadis-hadisnya tentang membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Di sini dijelaskan panjang lebar ya. Hadis-hadisnya itu hasan ya, ada yang masyhur. Wallahu a'lam, hanya Allah yang Maha tahu. Berikutnya faslul law taraka surat al-Jumu'ati. Ya, bacaannya Jumu'ati ya, bukan Jum'ah ya. Bukan Jum'at ya. Jumu'ati ya. Law taraka surat al-Jumu'ati fi raka'atil ula min salatil Jum'ati qara'a fi tsaniyati suratil Jum'ati ma'a suratil munafiqin. Jadi apabila seseorang musalli itu dia meninggalkan
daripada membaca surat Jum'ah di rakaat yang pertama, kan disunahkan itu, ya. Dan dia disunahkan membaca suratul munafiqin, ya. Wakada apa artinya? Ya, wakada itu atau salatul Aid wal istisqa'i, salat Id dan istisqa, ya. Wal witri wa sunnatul fajr wa ghairiha mimma dzakarnahu mimma huwa fi ma'na. Jadi apabila ada seseorang yang lupa dia membaca suratul Jum'ah, ya, atau suratul munafiqin di rakaat pertama dia lupa, saya kasih contoh yang gampang lah. Seumpama dia di rakaat pertama dia baca lupa membaca Sabbihisma sholat Jumat, ya. Ini kan disebutkan wa ghairiha, dan selain daripada sholat-sholat itu, ya, maka dia disunahkan untuk membaca sholat Sabbihisma dan Hal-Ataka di rakaat kedua, supaya dia tidak kehilangan sunnah daripada bacaan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW di sholat Jumat, ya. Itu yang paling ringan yang kita ingat, ya. Sebenarnya kan ada tujuh apa? Hal-ata al-insan, ya. Dan surat-surat yang panjang yang kita sudah baca kemarin. Diwanil Mufassal, ya, ini Diwanil Mufassal. Ini datang ke ula ma huwa masnunun ada fi tsaniyah bil awwal wa tsani. Ini tadi yang saya sebutkan. Kalau dia meninggalkan bacaan yang dianjurkan di rakaat pertama, maka dia mengulang rakaat yang kedua dengan surat yang kedua. Ya tadi, ya, Sabbihisma Hal-Ataka. Atau seumpama dia lupa di sholat maghrib, sunnah maghrib atau maghrib yang dianjurkan qul ya ayyuhal kafirun, dia lupa membaca surat qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama, maka dia dianjurkan untuk mengulangnya di rakaat yang kedua dengan surat qul huwallahu ahad. Ya, ini kalau kita mau melaksanakan sunnahnya Nabi, ya. Jadi sunnah ini untuk apa? Untuk menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ditanya apakah seorang yang masuk surga itu harus melaksanakan sunnahnya, tapi enggak. Kita ngaji kemarin. Apakah harus melaksanakan? Enggak. Orang yang masuk surga itu tidak harus melaksanakan sunnahnya Nabi. Tapi surganya yang mana dulu? Ya. Karena ada kelasnya. Makanya Nabi itu minta, kalau kita minta surga, maka mintalah surga Firdaus, surga yang paling tinggi, ya. Itu kemarin tentang sunnah. Memang seperti itu. Saya orang yang mengagungkan sunnah. Seharusnya saya tidak menyampaikan itu hadis, tapi karena tanggung jawab itu saya sampaikan apa adanya. Tapi juga kan ada syarahnya, ada penjelasannya. Yang mensyarahi itu Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Ya, kalau tidak protes, jangan protes sama saya. Protes sama Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Kan saya cuma membaca, ya, menyampaikan. Itu tentang sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Li'alla takhlu salatuhu min hataini suratain, ya, ini supaya salatnya itu tidak sepi, tidak kosong daripada dua surat yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, supaya tetap ada itu, tetap berisi, ya. Ya boleh dia membaca surat lain, nah baca surat itu tidak apa-apa sebenarnya. Katolik. Jadi kalau saya sebut Katolik memang tidak ada di kita. Itu saya sendiri. Tambahan. Sponsor. Ya. Ya Allah takhlu salatuhu min hatain suratain. Walau qara'a fi salatil jum'ati fil ula surat al-munafiqin, ya, kalau dia membaca
Di rakaat pertama di salat Jumat suratul Munafiqin. Qara'a fi tsaniyah suratul Jumu'ah. Dia dibalik, lupa diputar bah. Semua dia di surat pertama dibaca, saya kasih yang gampang contohnya. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Maka di rakaat kedua dia cukup membaca sabbih isma rabbikal a'la. Tidak perlu mengulang lagi hal ataka. Ya, itu nggak bisa boleh. Tapi kalau dalam keadaan lupa, wala yu'idul munafiqin. Nah, tidak perlu kembali kepada suratul munafiqin. Sebenarnya munafiqin itu di rakaat kedua, ya. Karena dia baca di rakaat pertama suratul munafiqin terbalik-balik, ya. Jadi tidak perlu lagi dia mengulang. Waqad istaqsaitu, dan ini telah apa? Banyak, sangat banyak sekali. Ya, sangat apa ya? Kenyang. Apa di situ apa artinya? Apa? Tidak ada. Sangat, ya saya bebas saja. Sangat banyak sekali telah aku tulis, ya, dalil-dalil dalailu hadza fi syarhil muhadzab. Dalil-dalil tentang ini di dalam kitab beliau. Imam Nawawi menulis kitab Syarhul, namanya Majmu' Syarhul Muhadzab, 27 jilid. Kita baca seumur hidup dah selesai. Itu kitab jadi referensinya para sarjana hukum Islam di seluruh dunia. Ya, Imam Nawawi menulis kitab itu, bukan Imam Nawawi sendiri. Ada 3 ulama besar yang menulis. Imam Nawawi pertama menulis kitab itu sampai kepada bab riba. Sampai kepada bab riba, saking banyaknya ini kitab, saking panjangnya ini kitab, meninggal Imam Nawawi 45 tahun, dan penulisan Syarh Al-Majmu'. Dia berpesan kepada muridnya Ibnu Author, nanti kalau aku meninggal tolong kau lanjutkan penulisan kitab ini, kitab fikih ini, Syafi'i, mazhab Syafi'i. Di dalam situ juga ada tentang perbandingan mazhab, lengkap lah pokoknya kitab ini, Majmu'. Insya Allah saya bisa beli nanti, ya, doakan ya. Dia meninggal, dia pesan kepada muridnya tidak mampu meneruskan amanah daripada gurunya ini. Berselang 100 tahun kemudian muncullah seorang imam, namanya Imam Taqiyuddin As-Subki. Ya. Nah, kebetulan Imam Subki ini mengidolakan Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Jadi dia melanjutkan penulisan kitab ini Al-Majmu'. Belum selesai menulis, Imam Subki juga meninggal. Karena saking panjangnya. Ya. Lalu dilanjutkan seorang Imam Subki itu kalau datang di tempatnya yang mana Imam Nawawi pernah belajar, di tempat bekas pijakan kakinya itu, taklim itu diciumi sama Imam Subki. Saking dia menghormati idolanya, menghormati ilmu. Padahal orang itu saking dia hormat kepada Imam Nawawi, tempat di mana Imam Nawawi pernah datang taklim itu diciumi lantai. Jadi penghormatan seorang ulama kepada ilmu. Ya. Kita masih belum bisa apa-apa, ya. Ahli bahasa Arab pun tidak. Ahli bahasa Arab pun tidak. Ngerti bahasa Arab kan tidak. Ya. Menurut saya tidak semua. Tidak ada, tidak bisa menurut saya. Saya kalau mau mempermalukan orang bisa saja, cuma saya bukan adat saya mempermalukan orang di depan umum. Ya, kalau saya mau mempermalukan, coba dengan baca ini terus mana ini, pasti tidak bisa, karena saya tahu kemampuan. Ya, itulah maksudnya. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya senang kalau ada yang protes, tapi sesuai. Kalau saya salah, pasti saya minta maaf. Enggak ada susahnya minta maaf.
Tapi kalau tidak sesuai, ya ngapain saya menurut gitu? Kalau tidak sesuai, saya mengikuti apa kata ulama. Ya, dalam hal ini pasti Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan Imam An-Nawawi. Ya. Setelah Imam Subki menulis itu meninggal, dilanjutkan seorang ulama modern, sudah ada mutaakhirin, ya, Ibrahim Al-Muqti. Dia yang melengkapi penulisan kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab 27 jilid. Kita satu jilid aja nggak paling gitu. Ya, itu Imam Nawawi, ya. Sudah berapa menit? 30. Pas, jangan terlalu, ya. Nanti minggu depan kita lihat. Jadi itu tentang bacaan surah di dalam sholat. Ya, kalau kita mau mengikuti sunnahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang perlu diingat itu sunnah itu untuk menaikkan derajat kita, ya, bukan syarat masuk surga. Ya, itu aja. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Amin ya Rabbal Alamin. Ini bermanfaat buat diri saya pribadi dan hadirin sekalian di dunia wal akhirah. Amin.